Halo semuanya, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi mengenai analisis sensitivitas produksi kopi sambung. Anggota kelompok 9 ada Dwi Prasetya Yuliati, NPM 12, Firiski Ramadhani, NPM 14, Kanisius Karo, NPM 18, Cynthia Salsabila, NPM 66. Kita lanjut ke materi pertama, yaitu pendahuluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firiski Ramadhani, NPM 14 dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang bab sensitivitas. Kami mengambil studi kasus pada jurnal Analisis Sensitivitas Produksi Kopi Sambung oleh Ulfasari Rafflesia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Bengkulu. Nah, yang pertama, saya akan membahas tentang sensitivitas. Analisis sensitivitas adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui akibat atau pengaruh dari perubahan yang terjadi pada parameter model linear programming terhadap solusi optimal yang telah dicapai. Jadi, analisis ini digunakan untuk menganalisis perubahan-perubahan koefisien dalam linear programming serta akibat-akibat yang ditimbulkan. Analisis ini dilakukan setelah kondisi optimal ditemukan. Karena itulah analisis ini disebut juga sebagai post-optimality analysis. Manfaat dari analisis sensitivitas ini adalah mengurangi dan menghindari perhitungan-perhitungan ulang karena tidak perlu lagi menghitung dari awal. Kedua adalah abstrak. Persoalan optimasi dalam kehidupan sehari-hari dapat diselesaikan menggunakan program linear. Salah satunya adalah optimasi produksi kopi sambung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat sensitifnya solusi optimal terhadap perubahan data dengan melakukan analisis pasca optimal atau analisis sensitivitas, sehingga solusi optimal tidak berubah. Prosedur penyelesaian penelitian ini adalah merumuskan persoalan ke dalam program linear, mencari solusi optimal dari program linear, dan melakukan analisis sensitivitas dari solusi optimal yang diperoleh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa solusi optimal yang diperoleh dengan mengkonvensi semua pohon kopi tradisional menjadi kopi sambung pada tahun pertama. Kemudian, dengan menggunakan analisis sensitivitas, terlihat bahwa perubahan koefisien pada fungsi tujuan dan perubahan nilai pada sisi kanan untuk rentang tertentu memperlihatkan bahwa solusi masih tetap optimal. Jadi, kata kunci pada jurnal ini adalah analisis sensitivitas, program linear, dan kopi sambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Salsabila Aprianti, NPM 066. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang masalah sumber data dan teknik analisis data yang digunakan oleh penelitian contoh kasus ini. Saya akan menjelaskan tentang masalah terlebih dahulu. Masalah pada contoh kasus ini itu ada dua. Yang pertama, apakah petani harus merubah seluruh tanaman kopi tradisionalnya menjadi kopi sambung dengan resiko petani tidak akan mendapatkan hasil produksi sewaktu peralihan kopi tradisional menjadi kopi sambung, atau petani merubah seluruh tanamannya secara bertahap agar sewaktu peralihan dari kopi tradisional menjadi kopi sambung, petani tetap mendapatkan hasil produksi dari kopi tradisional sambil menunggu kopi sambung yang sedang diproduksi juga. Permasalahan seperti ini bisa diselesaikan dengan program linear.
sehingga bisa diperoleh solusi optimal sebagai suatu keputusan yang tepat. Masalah yang kedua adalah bagaimana jika terjadi suatu perubahan terhadap data yang ada. Contohnya tuh seperti jika terjadi perubahan biaya perawatan kopi atau jika ada kenaikan upah buruh. Apakah perubahan yang terjadi akan mempengaruhi solusi optimal yang telah diperoleh? Untuk menjawab pertanyaan seperti itu, akan dilakukan analisis post optimal atau lebih dikenal dengan analisis sensitivitas, yaitu suatu analisis yang digunakan untuk menguji atau mengkaji bagaimana perubahan suatu data dapat menimbulkan pengaruh pada solusi program linier. Selanjutnya saya akan membahas tentang sumber data yang digunakan pada penelitian ini. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini didapat dari data sekunder dan data primer. Data yang digunakan pada penelitian ini itu meliputi data populasi tanaman kopi, data biaya bibit, data kebutuhan pupuk dan biaya pupuk, data kebutuhan pestisida dan biaya pestisida, hingga data penggunaan waktu tenaga kerja. Untuk rinciannya, pada data populasi tanaman kopi, pada penelitian tersebut populasi tanaman kopi terdapat 2.500 pohon kopi dengan lahan seluas 1 hektar dan jarak tanam 2 x 2 meter per tanaman. Untuk biaya bibit, dalam tabel terdapat tulisan atau bacaan tentang jumlah yang tersedia dan jumlah yang dibutuhkan. Itu maksudnya adalah sumber yang dibutuhkan akan lebih banyak dibandingkan oleh sumber yang tersedia atau populasi yang tersedia, sehingga dari 2.500 pohon yang tersedia setidaknya dibutuhkan 2.550 hingga 2.600 bibit pohon. Untuk data kebutuhan pupuk dan biaya pemupukan, kopi tradisional membutuhkan 150 kg pupuk urea dan 25 kg pupuk KCl, sedangkan kopi sambung membutuhkan 100 kg pupuk urea dan 20 pupuk KCl. Ini berlaku untuk 1 hektar dalam 1 kali pemupukan. Untuk biaya pestisida, dalam 1 hektar lahan dibutuhkan 1 liter pestisida. Dan yang terakhir ada data penggunaan waktu tenaga kerja. Itu pada kopi tradisional dan kopi sambung dalam kegiatan pemberian pupuk, penyiangan, pemangkasan, dan pemberantasan hama dan penyakit membutuhkan 2 orang tenaga kerja dengan jam kerja 5 hari. Sehingga didapat data sumber daya yang tersedia yang dapat ditampilkan pada tabel 1. Dalam tabel 1 diperlihatkan jenis sumber daya dan hasil atau pengeluaran yang harus dikeluarkan. Untuk jumlah sumber daya yang dibutuhkan sebesar Rp20.740.000, sedangkan pada sumber yang tersedia hanya Rp6.930.000. Pada tabel 1 ini memperlihatkan solusi optimal terjadi dengan X1 sama dengan 0, sehingga diperoleh Z sama dengan 100.000 dari perhitungan Z min 30.000 sama dengan 70.000. Nah, untuk yang terakhir ada teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini. Analisis data pada penelitian ini menggunakan pendekatan program linier dan menggunakan metode-metode berkaitan untuk mendapatkan solusi yang optimal. Tahap-tahap yang dilakukan dalam analisis data
dapat dilakukan sebagai berikut. Pertama, ada memformulasikan model program linier. Yang kedua, menyelesaikan permasalahan program linier dengan menggunakan metode Big M atau metode 2 fase dan program Lindo. Program Lindo sendiri itu merupakan suatu software linear programming dengan prinsip kerja utama yaitu memasukkan data, menyelesaikan, serta menaksirkan kebenaran dan kelayakan data berdasarkan penyelesaiannya. Dan tahap terakhir yaitu melakukan analisis sensitivitas terhadap model program linier untuk menyelesaikan dan membandingkan hasil penyelesaian permasalahan program linier menggunakan program komputer Lindo. Dilanjutkan oleh teman saya yang lain. Terima kasih. Saya Kanisius Karo, NPM 18, akan melanjutkan pembahasan mengenai analisis sensitivitas produksi kopi sambung. Kita masuk ke formulasi model program linier. Permasalahan yang dihadapi oleh petani adalah menentukan jumlah tanaman kopi tradisional yang harus dikonversi menjadi kopi sambung, yang diasumsikan dimulai pada waktu setelah panen kopi tradisional kedua pada tahun berikutnya. Kendala atau batasan pada permasalahan ini adalah biaya bibit, biaya pupuk, upah yang dikeluarkan untuk mempekerjakan buruh, biaya pestisida, dan jumlah populasi tanaman kopi. Perumusan model linier dimulai dengan mendefinisikan variabel, yaitu XI, menyatakan jumlah pohon kopi tradisional yang dikonversi menjadi kopi sambung pada tahun I-1 selama 5 tahun ke depan. Untuk I sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Dari permasalahan dan kendala yang ada, diperoleh model program linier berikut. Ada fungsi tujuan, yaitu Z, yang merupakan fungsi maksimisasi. Z sama dengan 30.000 plus 28x1 plus 22x2 plus 16x3 plus 10x4 plus 4x5 min 2x6. Fungsi kendala yang pertama menyatakan biaya bibit, yaitu 2000x1 plus 2000x2 plus 2000x3 plus 2000x4 plus 2000x5 lebih besar sama dengan 2.800.000. Fungsi kendala yang kedua menyatakan biaya pupuk, yaitu 322x1 plus 322x2 plus 322x3 plus 322x4 plus 322x5 lebih besar sama dengan 330.000. Fungsi kendala yang ketiga menyatakan upah yang dikeluarkan untuk mempekerjakan buruh, yaitu 50.000x1, 50.000x2, plus 50.000x3, plus 50.000x4, plus 50.000x5, lebih besar sama dengan 3.750.000. Kita lanjut ke fungsi kendala yang keempat, yang menyatakan biaya pestisida, yaitu 40x1, plus 40x2, plus 40x3, plus 40x4, plus 40x5, lebih besar sama dengan 50.000. Fungsi kendala yang kelima menyatakan jumlah populasi tanaman kopi, yaitu X1 plus X2 plus X3 plus X4 plus X5 sama dengan 2.500, di mana XI lebih besar sama dengan 0 dan I adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita lanjutkan ke solusi model program linier. Solusi untuk model program linier pada persoalan kopi sambung diperoleh dengan menggunakan metode Big M dan program Lindo.
Dengan menggunakan metode Big M, solusi optimal diperoleh setelah iterasi ke-6. Solusi optimal dari metode Big M diperlihatkan pada tabel 2 berikut. Tabel 1 memperlihatkan solusi yang optimal dengan X1 sama dengan 0, sehingga diperoleh Z sama dengan 10.000 dari perhitungan Z min 30.000 sama dengan 70.000. Sementara itu, solusi program linier dengan menggunakan program Lindo juga memperlihatkan hasil optimal yang sama. Solusi optimal yang diperoleh dengan metode Big M dan program Lindo adalah pada tahun pertama, kopi tradisional dikonversi menjadi kopi sambung semua. Dengan tahun pertama, tanaman kopi sambung tidak akan berproduksi. Tanaman kopi sambung akan berproduksi setelah 1 tahun dari awal mulai tanaman dikonversi. Jadi, dengan mengkonversi semua tanaman kopi tradisional menjadi kopi sambung pada tahun 1 sebanyak 2.500, maka akan diperoleh hasil produksi selama 5 tahun ke depan sebanyak 100.000 kg kopi basah dan menyusut kurang lebih menjadi 50.000 kg kopi kering. Hasil produksi dari model program linear ini jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan produksi kopi sambung selama ini, yaitu 64.800 kg saja kopi basah dan 32.400 kopi kering. Hal ini memperlihatkan bahwa pendekatan model linier untuk optimasi produksi kopi sambung relatif tepat digunakan agar hasil produksi kopi sambung menjadi lebih optimal dari sebelumnya. Nama saya Dwi Perstia Yuliati, NPM 180240112. Di sini saya akan menjelaskan tabel 3, yaitu tabel hasil analisis sensitivitas pada solusi program linear produksi kopi sambung. Nah, pada tabel ketiga ini memperlihatkan hasil analisis sensitivitas pada solusi optimal. Kemungkinan perubahan pada saat tahap optimal telah tercapai dilakukan pada 2 hal, yaitu yang pertama ada perubahan koefisien fungsi tujuan, dan yang kedua ada perubahan nilai kanan fungsi batasan. Rentang yang diperlihatkan merupakan batasan perubahan nilai koefisien yang boleh dilakukan, baik penambahan atau pengurangan nilai, di mana perubahan tersebut tetap mempertahankan atau tidak merubah solusi optimal. Jadi dapat ditarik kesimpulan, yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa solusi optimal diperoleh dengan mengkonversi semua pohon kopi tradisional menjadi kopi sambung pada tahun pertama. Kemudian dengan menggunakan analisis sensitivitas terlihat bahwa perubahan koefisien pada fungsi tujuan dan perubahan nilai pada sisi kanan untuk rentang tertentu memperlihatkan bahwa solusi masih tetap optimal. Terima kasih.